Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rahayu. Saya dari kelas 4K Prodi Manajemen Universitas Bina Bangsa. Pada video ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara memimpin rapat secara efektif dan efisien, dan bagaimana cara membuat surat penawaran resmi. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni Prihatin selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis yang telah memberikan tugas ini. Di sini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara memimpin rapat agar berjalan secara efektif, terarah, dan produktif. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara membuat surat penawaran resmi sesuai dengan kaidah dan format. Mungkin kita sering mendapatkan kesempatan untuk memimpin sebuah rapat, baik itu rapat OSIS, rapat organisasi mahasiswa, maupun rapat kantor. Nah, agar rapat tersebut bisa berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya, tentukan tujuan rapat. Jadi, tentukan apa yang ingin dicapai dari rapat tersebut. Misalnya, merumuskan strategi pemasaran produk baru, membahas laporan keuangan bulanan, atau menentukan kebijakan operasional terbaru. Kemudian, surat agenda rapat. Buat daftar topik yang akan dibahas, urutkan berdasarkan prioritas. Lalu kirim undangan dan agenda. Pastikan para peserta rapat tahu waktu, tempat, dan topik yang akan dibahas. Lalu siapkan materi pendukung seperti slide presentasi, laporan, data, atau dokumen lain yang relevan. Kemudian pada bagian opening ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya buka rapat dengan salam dan ucapan terima kasih, perkenalkan diri dan peserta, jelaskan tujuan dan agenda rapat, dan tentukan aturan dasar. Misalnya berbicara bergantian, durasi tiap pembicara, dan tidak menyela. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir dalam rapat kita pagi hari ini. Yang saya hormati Komisaris PT Angin Ribut, dan yang saya hormati rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Agenda rapat kita pada pagi ini akan membahas mengenai kedisiplinan, penyesuaian gaji, dan seragam baru. Beberapa hal tersebut akan kita bahas di sini. Jadi nanti saya coba jelaskan dulu, nanti teman-teman boleh memberikan saran, kritik, masukan, dan boleh juga memberikan perbedaan pendapat. Baik, saya coba mulai penjelasan pada poin pertama. Pada saat rapat berlangsung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, fokus pada agenda. Pastikan diskusi tidak melebar kemana-mana, fokus pada satu agenda saja. Lalu, kendalikan waktu. Jaga agar tiap agenda tidak molor. Lalu, fasilitasi diskusi. Dorong semua peserta untuk berpendapat dan jangan mendominasi. Kemudian, catat poin penting dan keputusan. Pada bagian ini kita harus jelaskan konteks rapat itu akan membahas apa dan akan berlangsung berapa lama. Karena banyak banget rapat yang terjadi itu berjalan berjam-jam, ngalor ngidul pembahasannya kemana-mana. Nah, itu harus dihindari banget ya teman-teman. Kemudian sediakan forum diskusi setelah kita presentasi atau setelah kita memaparkan konteks dari rapat itu, supaya anggota rapat bisa memberikan pendapat atau ide dari pembahasan tersebut. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan rapat kita pada pagi hari ini. Kita terbuka untuk diskusi ya. Jadi jika teman-teman mempunyai masukan, saran, kritik, boleh dibahas di sini. Kemudian bagian menutup rapat. Pada bagian ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya rangkum hasil rapat, berisi tentang keputusan yang diambil, tugas yang dibagi, dan tindak lanjut. Kemudian tentukan langkah selanjutnya dan berikan kesempatan untuk pertanyaan atau klarifikasi, dan akhiri rapat dengan ucapan terima kasih dan penutup. Baik rekan-rekan sekalian, pembahasan rapat kita pada pagi hari ini telah membahas sejumlah poin penting, diantaranya mengenai penyesuaian gaji, kedisiplinan, dan seragam baru. Kami harap keputusan yang telah diambil segera ditindaklanjuti
sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya. Jika tidak ada hal lain, maka rapat hari ini saya nyatakan ditutup. Semoga rapat kita hari ini bisa membawa manfaat dan kemajuan bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau kedinasan yang biasanya dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun perusahaan. Surat ini memiliki format dan bahasa yang baku serta mengikuti aturan tertentu. Struktur umum surat resmi diantaranya kop surat jika dari instansi, nomor surat, lampiran, perihal, tanggal surat, salam pembuka, alamat tujuan, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang dan jabatan pengirim, dan tembusan jika diperlukan. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya yang membahas tentang cara memimpin rapat secara efektif dan efisien dan bagaimana cara membuat surat resmi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.